Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Permatasari, saya sendiri, Dua Atika Rahma, Fikita Novinda Primantari, Hasna Nur Hanifah, Laili Dwi Hidayah, Nurul Fikiani, Rizky Jihan Saputri, Siti Humayroh, Yuyun Listiana Dewi, dan Sydney Tiasmilati. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang implementasi pembelajaran dalam UGD. Untuk pertama akan saya bacakan sendiri pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Pembelajaran langsung, kegiatan A dan kegiatan pembinaan di kegiatan B memiliki karakteristik dan perbedaan. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efisien dan efektif. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A. Namun, ketika tujuan melibatkan kegiatan B, para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu, hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Lalu yang kedua, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, kegiatan A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, kegiatan yang sering dilakukan pada pembelajaran adalah kegiatan B. Namun, pembelajaran sejarah memungkinkan beberapa aspek pada pembelajaran A dan B dilakukan secara bersama-sama. Model pembelajaran langsung digunakan sebagai upaya untuk melatih siswa agar mampu belajar untuk menguasai teori, konsep, fakta, serta mampu mempraktikkan atau mendeklarasikannya. Dalam model pembelajaran langsung, guru berperan sebagai pemberi informasi dan bertugas untuk menyediakan media yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat digunakan dalam kelompok kelas besar maupun kelompok kecil, membantu siswa untuk memahami konsep teori dan praktik secara jelas, sebagai metode untuk menjelaskan suatu informasi kepada siswa yang kurang minat dalam membaca dan kurang mampu mengartikan suatu informasi. Lalu, materi yang didapat siswa dengan model pembelajaran langsung bisa dikontrol secara sistematis. Kekurangannya adalah tidak semua siswa memiliki kemampuan mengolah informasi, memperhatikan, mencatat, dan mendengar dengan baik. Hal ini bisa menghambat pelaksanaan pembelajaran langsung kecuali guru bisa lebih sabar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pembelajaran langsung bersifat pasif sehingga siswa akan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial, berdiskusi, dan bertanya. Guru dituntut untuk memiliki wawasan luas karena harus mampu meyakini siswa bahwa pembelajaran akan menyenangkan. Selanjutnya, model pembelajaran langsung bisa membuat siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan problem solving, independensi, dan keaktifan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya, yaitu pada kegiatan B, melalui proses pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan paham konstruktivisme, di mana dalam proses pembelajaran, guru tidak serta-merta memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Dengan kata lain, peserta didik harus membangun suatu pengetahuan itu berdasarkan pengalamannya masing-masing. Pembelajaran adalah hasil dari usaha peserta didik itu sendiri. Pola pembinaan ilmu pengetahuan di sekolah merupakan skema, yaitu aktivitas mental yang digunakan oleh peserta didik sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Peserta didik sebenarnya telah mempunyai satu set ide dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap lingkungan mereka itu sendiri. Untuk membantu peserta didik dalam membina konsep atau pengetahuan guru harus memperkirakan struktur kognitif yang ada pada mereka. Apabila pengetahuan baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebagian daripada pegangan dari kekuatan mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu tersebut sebagai bentuk ilmu pengetahuan tersebut dapat dibina dengan baik.
Selanjutnya, keunggulan dari pembelajaran terbimbing adalah dapat melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang telah dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Kekurangannya adalah sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan pembelajaran terbimbing. Siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili. Selanjutnya adalah kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kami, kegiatan yang cocok untuk peserta didik kekinian hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru hendaknya adalah pembelajaran yang berpusat dan memerdekakan peserta didik. Peserta didik saat ini merupakan bagian dari generasi Z dan Alpha yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Anak-anak generasi Z hidup di tengah munculnya teknologi serta hidup di tengah-tengah kemajuan teknologi. Anak-anak generasi ini akan selalu menuntut pada penyempurnaan teknologi, penyempurnaan berbagai sistem sosial mulai dari pendidikan, kerja, dan interaksi sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saat belajar, anak-anak generasi Z menyukai metode belajar dengan cara bereksperimen atau melakukan praktik daripada duduk berdiam di kelas mendengarkan ceramah guru. Selain itu, anak-anak generasi ini memiliki kemampuan multitasking yang tak sembarangan. Generasi Alpha mengacu pada anak-anak yang lahir setelah tahun 2010 hingga tahun 2025. Generasi ini umumnya merupakan keturunan dari generasi Y atau Z. Anak-anak generasi Alpha bahkan sudah akrab dengan teknologi sejak sebelum dilahirkan. Hal ini memicu adanya kecanduan teknologi pada anak-anak apabila orang tua tidak membimbing penggunaan teknologi pada anak sejak dini. Selain itu, anak generasi Alpha memiliki daya kreativitas tinggi, rasa toleransi yang tinggi, dan selalu ingin tampil berbeda. Selanjutnya, perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi karakteristik dan cara pandang siswa di sekolah. Oleh karena itu, siswa menjadi lebih kritis dan tak gampang menerima sembarang informasi. Penyesuaian diperlukan pada beberapa pelajaran tertentu yang sekarang sudah sangat membantu dengan hadirnya teknologi. Misalnya, proses perhitungan yang sudah dimudahkan dengan munculnya kalkulator atau komputer. Penggunaan internet juga tak boleh diabaikan dalam pengajaran terhadap siswa generasi Z dan Alpha. Perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi karakteristik dan cara pandang siswa di sekolah. Pembelajaran bagi generasi Z dan Alpha akan lebih efektif apabila difokuskan pada kontekstualisasi teori, sehingga akan lebih mudah bagi siswa untuk menerapkan teori dalam mata pelajaran pada kehidupan sehari-hari. Kontekstualisasi juga mempermudah siswa untuk memahami materi-materi yang disajikan guru, karena siswa memiliki kesempatan untuk memproyeksikan teori dalam pelajaran. Selain penyesuaian dan kontekstualisasi, pendidikan bagi siswa generasi Z dan Alpha perlu pula diimbangi dengan pengajaran keterampilan technical skill, conceptual skill, dan interpersonal skill.
Selanjutnya, mengenai technical skill merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan saat melakukan suatu tugas tertentu. Conceptual skill merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memahami dan menganalisis, berpikir kritis dan kreatif terhadap suatu situasi yang rumit dan kompleks. Sedangkan interpersonal skill merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Ketiga kemampuan ini sangat akan bermanfaat bagi siswa untuk menyongsong dunia kerja di kemudian hari. Ya, yang selanjutnya ada peran guru di antara siswa generasi Z dan Alpha pun cukup menantang karena guru mempengaruhi keberhasilan sebuah pendidikan serta menjadi contoh bagi anak didiknya. Guru dalam mengajar siswa generasi Z dan Alpha dituntut harus kreatif, mampu menerima perubahan dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan cara memahami metode belajar dan cara berpikir siswa, sehingga tercipta hubungan yang laras antara guru dan murid. Tak hanya itu, guru pun juga diharuskan mampu membimbing siswa generasi Z dan Alpha agar tak hanya terampil dalam mata pelajaran, namun juga menuntut siswa agar memiliki keterampilan soft skill yang mumpuni pula. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.